Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi awwalu aqobatin. Maka ini adalah permulaan aqobah, tanjakan atau perjuangan. Aqobah itu aslinya jalan yang sulit yang mengarah ke gunung. Tanjakan maksudnya perjuangan. Istaqbalathu, yang menghadapinya, menjemputnya aqobah itu pada hamba Allah fi tariqil ibadati, dalam jalannya ibadah. Wa ya aqobatul ilmi, yaitu perjuangan ilmu wal ma'rifati, dan memahami ilmu. Liyakuna minal amri, supaya ada dari sesuatu ala basiratin, atas pandangan mata hati. Fayakhudha fi qat'iha, maka memulai hamba Allah itu fi qat'iha, dalam menempuh daripada aqobah tadi, min ghairi buddin, dengan pasti. Bi husnin nazari, dengan baiknya pandangan, fid dalaili, dalam dalil-dalil. Wa wufuri ta'ammuli, dan memaksimalkan memikirkan. Wa ta'allumi, dan belajar. Wa su'ali, dan menanyakan atau bertanya. Min ulama'il akhirati, dari ulama akhirat. Adilla'it tariqi, yang menjadi petunjuk jalan. Surujul umati, menjadi pelita umat. Wa qadatil a'immati, dan menjadi panutan imam-imam. Wal istifadati minhum, dan mengambil faedah, mempelajari, belajar darinya, itu istifadah. Maka istilahnya ada istifadah wal ifadah. Istifadah itu mengambil ilmu, belajar. Ifadah itu memberikan faedah atau mengajar. Minhum, dari mereka ulama-ulama akhirat itu. Wastihda'id doai, dan minta petunjuk doa. As-solihi, yang soleh, yang baik, minhum, dari mereka. Litaufiki, untuk mendapat petunjuk, wal i'anati, dan pertolongan. Ila ayak to'aha, menuju memutuskannya atau menempuhnya. Bitaufiqillahi, dengan petunjuk Allah subhanahu, maha suci dia. Fayasulu, maka berhasil lahu, baginya, bagi hamba itu, ilmul yakini, ilmu yakin, bil ghaibi, dengan yang gaib. Wawa, dan dia ilmu itu,
annalahu ilahan, bahwa sesungguhnya hamba Allah itu mempunyai Tuhan wahidan yang esa, la syarika lahu, tidak ada menyekutui baginya, huwa dan dianya Tuhan itu alladzi khalaqahu, yang menciptakannya, wa an'ama alaihi, dan memberikan nikmat atasnya, bikulli hadhihi ni'ami, dengan semua nikmat-nikmat ini, wa annahu, dan bahwasanya kallafahu, membebaninya, syukrahu, untuk syukur padanya, bersyukur padanya, wa amarahu bi khidmatihi, dan memerintahkannya untuk berkhidmat, mengabdi padanya, wa taatihi, dan taatnya, bi dzahirihi, dengan zahirnya, artinya ibadah yang zahir seperti sholat, wa batinihi, dan batinnya, yaitu seperti cinta kepada Allah dan tawakul kepada Allah. Wa khadzarahu, dan melarangnya al-kufra, kafir atau mengingkari, wa durubal ma'asi, dan macam-macamnya maksiat, wa hakamalahu, dan menetapkan padanya bisawabi, dengan pahala, al-khalidi, yang abadi, in ata'ahu, jika mentaatinya, wabil iqabi, dan dengan siksa al-khalidi, yang abadi, in asahu, jika mendurhakainya, dengan kafir ini maksudnya. Sebab ya dikatakan yang abadi itu karena kafir. Kalau orang yang enggak kafir, fasik, enggak abadi. Wa tawalla anhu, dan berpaling darinya. Fa inda dzalika, maka ketika itu, yaitu sudah mendapatkan ilmu yakin, tab'atsuhu, maka mendorongnya hadhil ma'rifatu, pengetahuan ini, wal yakinu, dan yakin, bil ghaibi, dengan yang gaib, ala tasmiri, atas bersiap-siap, lil khidmati, untuk mengabdi atau taat padanya, wal ikbali, dan ikbal. Untuk ikbal ini ya, hanya Iqbal ngaji waktu terlambat sedikit karena disebutkan di sini. Ya. Walaupun jalannya agak letoy gitu kayak orang puasa. Ya. Puasa dia kan. Ya. Ditunjukkan tadi jalannya itu puasaku ya. Lil ikbali, untuk menghadap alal ibadati, atas ibadah. Lihada sayyidi, pada Tuhan ini. Sayyid di sini bermakna Tuhan. Makanya ada sayyid boleh mempunyai arti Tuhan, Allah Ta'ala. Sayyid mempunyai arti Nabi Muhammad, sayyiduna. Dan sayyid mempunyai arti keturunan Nabi Muhammad. Dan sayyid mempunyai arti pemimpin. Jadi ada 4 itu ya. Biar tahu kamu ngaji ya, karena kalau nggak ada gurunya nanti gurunya setan. Tapi mendingan sedikit ada gurunya setan. Iya. Alladzi talabahu, yang menuntutnya, fawajadahu, maka ia mendapatinya, wa arafahu, dan memberitahunya, ba'da ma jahila, mengetahuinya setelah dia tidak mengetahuinya. Walakinnahu la yadri, tetapi bagaimana dia tidak mengetahuinya, kaifa, bagaimana ya'buduhu, beribadah padanya, wa madza yalzamuhu, dan bagaimana apa yang wajib padanya, fi khidmatihi, untuk berkhidmat, mentaatinya, bidzohirihi, dengan dohirnya, wa batinihi, dan batinnya. Wa ba'da hauli hadhil ma'rifati billahi,
Maka sesudah kekhawatiran ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, jahida maka sungguh-sungguh hatta yata'allama sehingga belajar ma yalzamuhu apa-apa yang mewajib padanya minal faraidzi syar'iyyati dari kewajiban syariat zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya yaitu salat dan sebagainya itu yang zahir, batinnya itu seperti ilmu-ilmu tasawuf, sabar, kemudian syukur, tawakul, ridho dan seterusnya. Titik. Itu dulu ya, itu udah banyak tadi. Kalau di Jawa dibaca gitu aja udah habis. Enak ngajarnya nggak malah menerangkan. Kalau di sini nggak diterangkan, tak pandai Pak Kiai itu. Ya, memang lahir itu bisa ngejek dia. Yang lalu setelah hamba Allah itu berpikir tentang nikmat Allah dan ada yang memberikan nikmat, kemudian bisa menentukan ada Tuhan yang memberikan nikmat. Karena ada nikmat pasti ada yang memberi nikmat gitu. Maka memberitahu padanya ilmu itu ada Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hidup, maha menghendaki dan berfirman. Kemudian sampailah setelah merenungkan, memikirkan, sesudah tahu adanya Tuhan, lalu diajarkan dengan ilmu melalui nas Quran bahwa Tuhan itu namanya Allah, qul huwallahu ahad. Karena ketika masih merenungkan itu belum tahu, meyakini adanya Tuhan tapi Tuhannya itu siapa. Nah, tahu bahwa Tuhannya itu Allah diberikan petunjuk dengan nas Al-Quran. Maka dapatlah ilmu yakin, yaitu ilmu-ilmu yang gaib, yaitu mengenai masalah Tuhan dan apa yang merupakan ciptaan-ciptaannya yang gaib-gaib. Sesudah masuk pada ilmu yakin ini ada mengalami tanjakan-tanjakan yang dihadapinya untuk menuju ke ibadah. Mengalami ada perjuangan-perjuangan yang harus ditempuh dalam beribadah. Yaitu disebut namanya aqwatul ilmi wal ma'rifah. Perjuangan atau sungguh-sungguh menghadapi ilmu dan mengetahui ilmu itu tadi. Supaya tahu dari mata hati bagaimana cara untuk menempuhnya. Yaitu dengan cara kemudian sesudah tahu ada Tuhan mulailah memikirkan, memaksimalkan pikirannya dan belajar. Gitu ya. Ta'allum itu belajar. Wasu'ali min ulama'il akhirah, dan bertanya ulama akhirat. Ulama akhirat ini bukan yang sudah meninggal dunia gitu, bukan ya. Maksudnya ulama yang disebut namanya ulama uddin, ulama agama yang tujuannya untuk menuntut ilmu itu adalah untuk taat, untuk mengajarkan ilmu dan ibadah, bukan untuk memperoleh kehidupan dunia, bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, bukan sebagai sarana mendapatkan pangkat dan kedudukan di dunia. Maka ada namanya ulama akhirat dan ada disebut oleh Imam Ghazali itu namanya ulama su, ulama jahat. Ulama jahat itu apabila tujuan dalam menuntut ilmu itu at-tana'um bid dunia, untuk menikmati kehidupan dunia. Belajar sudah tingkat S-nya itu sampai 6.
Ya, bukan 3 lagi. SD, SMP, SMA. Ya. Baru strata 1, strata 2, strata 3, di S6 itu ya. Dan tujuannya supaya menjadi orang kaya. Maka kalau ada di organisasi gitu, kalau tanda tangannya doktor sama tanda tangannya yang tidak doktor, itu angkanya itu banyak yang doktor. Katanya sekolahnya mahal katanya. Itulah yang saya nggak terima. Padahal menjadi pamakalah itu yang banyak ditanya itu saya gitu. Tapi honornya banyak. Sudah saya nggak mau jadi pemateri lagi. Ini kok lebih banyak dari saya. Bukan saya mau minta ditambah, cuma caranya jangan kayak gitu. Ya tapi dia dokter, Ustadz enggak katanya kan. Iya ukurannya enggak seperti itu namanya dunia saya bilang gitu. Ini mau bicara ulama atau cari dunia saya bilang gitu. Cakap ya, diam. Tapi memang kayak gitulah memang kehidupan dunia ya. Makanya kalau muslim ini mau agak petentengan itu kuliah lagi. Sampai ke doktor. 2 tahun, 5 tahun lagi lah dokter muslim. Ya. Lawannya dokter balon. Maka di sini disuruh belajar kepada ulama akhirat. Bukan belajar kepada ulama dunia. Karena orang dokter itu kan biasanya tujuannya untuk kerja, untuk dapat uang. Jarang itu tujuannya nanti terus mengajarkan ilmu, apalagi buka kitab kuning itu udah jarang itu. Silahkan dokter tapi jangan kayak gitu. Sayyid Muhammad itu juga dokter, Usuluddin. Tapi dia bukan kayak gitu. Dia tujuannya untuk mengimbangi orang-orang yang merasa dia lebih hebat dengan membawa aliran-alirannya gitu. Maka cara Sayyid Muhammad bukan seperti abahnya, yaitu menjadi orang alim di Makkah tanpa ada gelar. Sayyid Muhammad dengan cara lain dia belajar ke Mesir sampai dapat doktor hadis. Tapi dia tidak sombong ketika dipanggil dokter, dia bilang isdokter, itu dia. Misalnya ada satu pertemuan ufaddilu asy-syayyid ad-doktor gitu ya. Ayulqi muhadharah wal irsyadat misalnya. Li jami'il ulama misalnya kan. Wal yatafaddal masykur. Langsung dia bilang, dokter. Hul ustad katanya kan. Kenapa kau bilang dokter? Bilang aja ustad, gitu dia. Tapi kalau orang sekarang kan bukan nama aku ya katanya gitu kan. Fadil aja umpamanya nanti jadi dokter, tahan dia. Ya. Tahan dia sesudah nikah bisa kuliah lagi, ya. Nyewa rumah dekat sekret misalnya. Ya. Itu pun kalau dibilang Fadil SH misalnya kan, bukan nama aku itu ya katanya gitu ya. Saya ini dokter dalam bidang hukum. Gitu dia. Oh iyalah dokter gitu. Ah itu baru nama aku. Mahal itu katanya kan gitu. Itu tandanya sudah nggak ikhlas dia. Nggak ikhlas. Makanya kamu SPDI pun nggak usah kamu. Ya. SPDI ya saya ini. SPDI apa perjuangan apa enggak gitu. Artinya perlu belajar ulama akhirat. Supaya tidak sesat. Sebab disitulah makna daripada man ta'allama bi ghairi syaikhin fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang belajar tanpa guru maka setan itu gurunya.
Nah, gurunya setan. Dia sedang mikir gitu, setan datang. Nah, dia sedang ngantuk-ngantuk gitu, setan datang. Tidur aja kau katanya. Udah diampuni dosa-dosamu semuanya, katanya. Itu dia. Udah nggak usah ibadah, katanya kan gitu. Kamu termasuk ulama yang di sisi Allah itu yang paling tinggi, katanya. Kata setan, oh iya katanya kan. Ikut setan lah dia. Makanya belajar kemudian ulama yang menjadi penunjuk jalan, menjadi pelita umat. Itu bahwa posisi ulama itu seperti itu. Pelita umat. Sehingga itu sesuai dengan hadis itu. Al-ulama'u syirajul ummah. Syirajul ummatika fid dunya wal akhirah. Ulama itu pelita umatmu dunia akhirat. Maka ulama harus memikirkan bagaimana umatnya, tanda-tanda kemajuan dan kemunduran zaman. Walaupun nanti ketika ditanya, menjawab nggak tahu aku gitu. Tapi dia sebenarnya tahu gitu. Sebab kalau dijawab, semua orang dijawab, yang nanya itu dia nggak kapasitasnya nanya. Tukang butut kok nanya tentang ilmu. Misalnya ya. Bagaimana dasar hukumnya dari segi hukum kriminalitas, katanya kan gitu. Ya udah kamu tanya aja, jawab aja Padil, nggak tahu aku gitu aja. Udah selesai. Karena kamu diterangkan satu-satu pun nggak tahu. Gitu. Nanya lagi orang yang ngeyel. Niat itu kan sudah tahu kalau itu puasa Ramadan, ya udah nggak usah dipermasalahkan Ramadoni katanya kan gitu. Gitu. Ya karena yang niatnya di hati, nggak usah dipermasalahkan Ramadona katanya kan. Kenapa Ustaz tadi bilang Ramadoni harus katanya kan? Ini ngeyel kali ini orang ini. Lafaz niat untuk cara seperti itu bahasa Arab. Maka harus diluruskan dengan tata bahasa Arab. Menurut tata bahasa Arab kalau dibaca Ramadhani, susunan kayak begitu itu artinya salah. Kecuali bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Niating sun poso sedina seesuk sak jero niki taun misalnya kan. Kata orang Jawa gitu ya. Jadi karena bahasa Arab maka tata bahasa Arabnya harus dijelaskan gitu. Ya udah kalau gitu nggak usah kayak gitu, pokoknya niat puasa Ramadan. Ya udah sah saya bilang gitu. Gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Nanti ditanya udah suka hati bapak lah kayak gitu. Nanti katanya bodoh ustadznya katanya. Makanya ada soal pertanyaan yang perlu dijawab, ada yang nggak tengok orangnya gitu ya. Ada orang nanya, kenapa kalau tarawih itu subhanallah malikul ma'bud baca selawat katanya kan. Itu kan bid'ah katanya kan. Nah, itu lebih bagus daripada garuk-garuk pantat gitu. Nah, ya, itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Jadi Ustadz Aceh menjawab itu lebih bagus daripada garuk-garuk pantat katanya kan. Nah, mati kutulah terus makanya menjawab pertanyaan itu harus diapain, digertak-gertak juga kalau apa. Kamu ini ngeles apa nanya gitu. Kalau ngeles saya nggak mau nanya, nggak mau jawab karena untuk apa itu dijawab, orang kamu udah tahu. Walaupun itu versi kamu gitu. Baru mukanya merah dia. Yang saya jawab yang tanya. Ah ini datang dia. Sayyidina nih. Yang bermakna yang terakhir tadi ya. Kan ada 4 itu.
Bukan Allahumma sholli ala itu, bukan. Jadi pertanyaan ada yang perlu dijawab, ada yang enggak. Nanya yang enggak perlu dijawab itu apa dijawab? Bikin capek gitu. Hanya saya kalau udah ngaji, potongan sekali yang pertama tempo hari pertanyaannya ta'annud, mempersulit. Begitu selesai, dipersilahkan bertanya yang benar-benar bertanya. Kalau sekiranya akan menanya tentang hal sesuatu tapi ada potensi debat, saya enggak jawab. Nanti sisakan waktu yang lain. Saya akan debat, ajak debat dengan saya bilang gitu. Oh, satu pun enggak ada yang nanya lagi terus. Ketakutan. Iya, San? Matilah orang itu. Pak Kiai marah kira-kira gitu ya. Iya, nanya udah tahu tapi dijawab-jawab sendiri. Ini sesuk lagi awas kan gitu ya. Tapi ada nanya yang menyulitkan orang ya, sulit. Burung itu Ustadz katanya, burung ditanyakan ya. Ya. Yang makan padi kemudian diusir sama orang yang menjaga padi. Apa itu enggak mengusir rizkinya katanya kan. Bukan itu ya Pak, saya itu kerjaan saya waktu kecil Pak. Saya bilang jaga padi, jaga jagung. Saya bilang gitu. Berarti Bapak mengusir rezekinya burung itu. Saya bilang. Bukan saya usir aja, kadang-kadang saya ketapel mati Pak. Burung yang terbang itu bisa saya ketapel jatuh. Dari sini itu arahnya itu kemari. Kebetulan pas kemudian tak gitu, mati jatuh. Jadi saya masih kecil itu punya kayak gitu. Ilmu makrifat itu namanya. Ya, mengetapel burung yang terbang itu bisa. Tentara pun kayak gitu, menembak itu bukan kayak gitu. Bukan kayak Azmi nembak. Azmi nembak diketawai. Lucu Azmi ini, orang diajak berkawan kok nembak. Stres kok kan. Udah dibilang kayak gitu, stres aku kata. Wa qadatil ummati, panutan umat. Jadi visi dan misi ulama itu begitu ya. Untuk li'i'la'i kalimatillah hiyal ulya. Untuk menjunjung kalimat Allah yang agung, agama Islam. Wa ikramil muslimin, dan memuliakan umat Islam. Ulama ditanya hukum tahu ya. Karena menjadi panutan. Ulama ditanya hukum kok enggak tahu, itu dipertanyakan. Ada memang ada enak yang jadi wali itu dia enggak pala hukum tanya, tengok di kitab itu. Betul itu. Enggak pala banyak belajar pun jadi wali. Saya pernah datang ke wali kayak gitu. Di kitab itu nak halaman sekian katanya. Terus disuruh muridnya ambilkan itu, buka. Dia nggak megang. Betul jawabannya ada di situ. Gurunya Syekh Tuan Guru Sekumpul, Guru Bangil. Saya datang. Wali kayak gitu, makanya kamu belajar sikit-sikit nggak apa-apa, tapi yang penting jadi wali. Ini udah belajar sikit-sikit nggak jadi wali, bah. Kecuali kamu memang cari nafkah ya untuk istri, untuk calon anak. Nah itu tuh lain lagi ya. Mukhlis baru bangun tidur nih kan. Iya kan? Nah, tidurnya baru pulang dari lapar kali terus tidur. Tidur terbangun udah jam segini. Ketinggalan ini katanya.
Sesudah itu wal istifadah minhum, belajar dari mereka, ngambil faidah. Diambil bagaimana belajar, tolab hidayatid doa, ya, mencari hidayah doa dari ulama yang akhirat tadi itu, supaya sampai kepada Allah Ta'ala ditunjukkan. Ya, semua ya banyak dosanya, namanya manusia biasa, tetapi beda ulama sama enggak ulama. Makanya Gus Dur itu ditanya, Gus, kiai kok itu ngambil duit itu, Gus, itu kan dosa, Gus. Gimana menurut Gus Dur? Oh, enggak apa-apa kalau kiai. Loh kok kayak gitu Gus, katanya. Kiai itu pandai dia bertaubat. Cara-cara untuk menghapus dosanya itu bisa. Orang kayak seperti kamu kan enggak pandai, ya enggak usah kau korupsi gitu kan. Ahli hukum itu dia misalnya ada kesalahan dicari pasal ini, pasal itu benar katanya kan. Nah, giliran orang awam maling ayam pun 3 bulan. Nah, makanya ahli hukum itu yang sering melanggar hukum, ya Dil. Ya. Makanya Padil nyari pasal sana, pasal sini. Ini masuk pasal delik yang mana ini? Itu dia. Maka beda ya kalau ada ulama dengan orang biasa itu beda. Ya saya berani kayak gini ini sebab Imam Ghazali niru-niru ulama lah saya. Niru-niru ulama, mana tahu jadi ulama. Sebab laulal ulama la soron nasu kulluhum kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, niscaya manusia itu seperti binatang. Enggak tahu. Hanya Taufik mau jadi ulama kan? Enggak. Loh, mau jadi apa kau? Hah? Belum siap. Belum siap. Oh, udahlah. Enggak apa-apa. Kalau belum siap nanti kelenger. Apa kelenger? Pingsan. Ya. Dulu kamu wasliyah. Iya kok kayak Muhammadiyah. Kayak gitu ya. Kalau wasliyah ini kayak Ustadz Munib ini wasliyah, tapi ngikut-ngikut aja. Namanya wasliyah simpatisan. Ya, bukan organisatoris. Kayak gitu harus tahu. Kamu wasliyah, kamu bagian apa? Nah, situlah saya nggak masuk. Jadi wasliyah apa kamu? Ya Pak, ya wasliyah simpatisannya gitu. Kayak gitu ya. Maka sesudah mendapatkan ilmu yakin, kemudian belajar dari ulama, maka dikasih tahu ilmu hakikat. Karena ini tingkatan Imam Ghazali. Ya. Apa yang ia dapatkan? Annalahu ilahan wahidan la syarika lahu. Huwaladzi khalaqahu wa an'amahu. Ini garis bawahi bahwa inilah artinya ilmu hakikat, bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakannya dan memberikan nikmat padanya. La syarika fi sifatihi wa af'alihi gitu ya. Artinya bahwa Tuhan yang Maha Esa, bahwa perbuatan itu adalah Dia yang menciptakan, perbuatan hamba Dia yang menciptakan. Bahwa Dialah yang wujud, yang lain itu tidak wujud. Khalaqahu itu tadi itu maknanya begitu. Yang disebut dalam ilmu tauhid namanya wahdaniyah fil af'al. Semua perbuatan hamba Dialah yang menciptakan dan menentukan, baik secara terpaksa ataupun kehendaknya sendiri. Perbuatan yang kecil ataupun tidak, yaitu yang besar. Bahwa hamba itu tidak bisa menentukan perbuatannya sendiri.
Tapi hamba itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di perut ibundanya udah 120 hari ditiup nyawanya, kemudian ditentukan ini rezekinya begini. Ini jadi orang rezekinya begini berarti tahu kalau dia kelompok orang yang sedang, kelompok orang kaya. Kaya belakangan, saya insya Allah nanti, karena ini miskin terus. Iya Ustaz. Ustaz mau kan? Daripada kaya di depan, miskin belakangan itu yang perlu dikasihani itu ya. Orang yang jatuh miskin itu kasihan kali nasibnya. Orang yang jadi pejabat kemudian pensiun kasihan kali nasibnya. Itu diantaranya yang perlu dikasihani karena itu bisa setruk. Ya, iya pejabat biasanya sapu tangan ketinggalan aja sapu tangan. Lari tuh, bu sapu tangan bu katanya kan, ambilkan. Kaos kakinya salah, kanan sama kanan misalnya. Kaos kakinya ini melintir katanya kan. Diambilkan itu ya. Coba sudah pensiun, sapu tangan ambil sendirilah. Maka setruk dia, nggak ada yang melayani. Ya. Yayasan dipanggil si Acong, Cong, ya. Gimana itu katanya kan? Iya Pak, katanya datang. Coba nanti udah nggak jadi yayasan lagi, ganti yang bapak yayasannya Acong, ya. Oh, langsung telinganya naik semua dia, Acong. Pak, bagaimana itu mobilnya ini rusak katanya kan? Iya nanti betulin, dibalik kayak begitu itu. Makanya bisa dunia itu bisa terbalik kayak begitu. Tapi kayaknya nggak mungkin Acong seperti itu. Kan lihat potongan gitu ya. Jadi wahid dan la syarika lahu itu maknanya begitu. Sehingga ilmunya Imam Ghazali ini ilmu hakikat yang dari tidur sampai dari sebelum tidur sampai tidur lagi kata Mbah Surip ya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Tempat tinggalnya, pakaiannya, makannya. Hari ini mau masak Indomie misalnya. Ya. Hari ini masak teri. Ya, Dil. Ya. Kata orang Arab, Indonesia bakhil. Sama sohir-sohir katanya kan. Ikannya kecil-kecil karena dikasih teri. Ya. Ikan kecil-kecil kayak gini dimakan gitu. Kasihan ikannya katanya kan. Ya. Kalau dibiarkan kan bisa besar katanya kan. Itu semua sudah ditentukan. Sekolah di sini. Kemudian kamu disunat sama dokter ini gitu. Atau belum disunat misalnya. Azmi udah. Sudah masuk Islam tempoh hari ya. Karena orang masuk Islam kalau udah tua itu yang paling ditakuti sunat. Mau nikah, dapat kakak-kakak berjilbab. Ustadznya nanya, udah sunat? Udah Pak, udah kata-kata gitu. Ustadznya pun nggak percaya, panggil dua orang. Coba tengok ke belakang, periksa itu. Diperiksa. Periksa ya Bang? Iya, nggak apa-apa. Dibawa ke belakang, dibuka, lapor pakai apa putusan. Udah Pak, udah nampak kepalanya. Misalnya, ya. Ya itu saya waktu mau mengislamkan yang
dipancur batu masuk dalam. Saya kayak gitu. Dia paling takut ditanya tentang sunat gitu. Sebab bayangannya itu kalau disunat gitu, dipotong gitu. Iya kalau betul motongnya, kalau salah apa enggak jadi masalah gitu. Tapi biasanya jarang salah, itu bodoh itu nanti salah. Ya. Allah yang memberikan nikmat, segala nikmat ini, yang dikasih sehat, yang ngasih itu juga Allah, kuat puasa itu yang ngasih juga Allah. Ya. Kalau ukuran kita, kalau tidak diberikan kekuatan Allah nggak kuat sudah. Apalagi ngajar gitu, capek itu puasa ngajar. Apalagi makanya kalau murid nggak masuk itu biarin aja. Orang gurunya aja males kalau. Puasa pertama saya telepon sama dosen. Udah di kantor Ustaz? Belum. Tapi ini udah jam 11 ya, puasa pertama Ustaz masih males katanya. Dosen yang dapat duit gaji negara aja seperti itu, apalagi yang pegawai ngeri. Ya. Udah motong saya, kalau saya ini sudah masuk iya enggak pun dia dipotong-potong situ dah. Enggak pala memikirkan itu. Cuma memikirkan udah sampai anak itu ilmunya apa belum gitu aja. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau enggak ditentukan Allah Ta'ala, Mukhlis enggak mau nikah sama si Rizky. Yakin saya. Pasti dia yang nyari-nyari kayak Krisdayanti gitu. Udah potongannya kayak begitu ya Kak Yuni ya. Udah dibaca itu otaknya itu. Ya. Yang kayak Krisdayanti ya. Yang keris jalan-jalan sendiri, yaitu Krisdayanti. Barulah puas sekali lah si Mukhlis. Ditelepon sama si Fadil pun, ini masih kumpul sama istri kau telepon katanya gitu. Gitu. Enggak tahu aja kau kata gitu. Iya itu juga ibadah ya. Tiap malam ibadah dia. Itu bukan sholat. Jadi yakin betul diajarkan kepada kita bahwa yang memberi nikmat semuanya ini, yang kecil, yang besar, yang sedang, itu semua dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah kayak itu, kita sholat yang menentukan Allah, kita puasa pertolongan Allah, wabillahi taufik itu tadi. Dapat HP pun wabillahi taufik, pertolongan Allah. Dapat dari taufik itu tadi. Ya. Taufik itu dapat pertolongan Allah, maka kayak gitu. Kalau pertolongan setan nggak mungkin. Ya. Kalau sudah kayak begitu hatinya bersih. Ajaran Imam Ghazali. Karena semua pertolongan Allah. Mau petentengan sholatku ini Pak. Misalnya. Selama bulan Ramadan ini pahalanya sudah berlipat-lipat. Udah banyak kali. Syawal ini saya seminggu gak sholat. Katanya. Udah banyak kali sholatku pahalanya. Katanya. Kalau dihitung 70 kali 1 bulan udah berapa? Itu kalau 1 sholat, belum 5 sholat katanya kan. Kan Ustadz menerangkan, 1 sunat pahalanya 70 dengan berdasarkan hadis ini katanya kan. Kayak gitu kalau ceramah awal-awal Ramadan. Iya Ustadz. Hah? Kalau nggak kayak gitu, nggak laku dia. Ceramah Ramadan diterangkan, misalnya pertama kali kita harus sabar. Memang lapar, itulah bawaan Ramadan. Ya, nanti seandainya agak badannya lemes, panas bawaannya, kayak gitulah Ramadan katanya kan. Ya,
Payah Ustaz ini, bukan dikasih senang-senang tambah dipayah-payahkan gitu kan. Besok gak diundang lagi kalau. Kalau dikasih 70 bisa sampai 700 kali lipat pahalanya. Dihitung sama jamaah. Sholatku ini 700 gitu ya. 700 kali 5 kali 29 hari atau 30 hari. Udahlah, beteng jamaah, beteng pahala, aku banyak kali pahala aku ini. Tapi orang yang sudah ilmunya hakikat itu enggak. Untuk apa saya sholat saya kayak begitu caranya? Maka orang yang sempurna akalnya, kata ulama sufi seperti Ibnu Athaillah, ketika menentukan dalam perbuatan itu adalah dengan takdir Allah. Saya nikah juga dengan ketentuan Allah. Itu. Belum nikah juga ketentuan Allah. Nanti sudah nikah, nanti kerjanya apa, itu ketentuan Allah, nggak usah dipikir kali. Ya. Tapi tugasmu cuma usaha saja. Entah usaha apa entah. Jual babi entah. Tapi ya haram gitu ya. Jual ikan laga kekecilan. Maka yang enak ini sekarang nge-grab. Udah cuma lari sana lari sini udah dapat duit gitu ya. Enggak banyak pikiran nge-grab itu. Ngajar kayak saya ini banyak pikiran, ditengok betul apa enggak matanya ini, apa penjelasannya, ditengok dibanding dengan kitab-kitab lain gitu ya. Makanya yang enak itu mendengarkan itu aja. Alhamdulillah mendengarkan keadaannya susah bisa ketawa, itu udah syukur alhamdulillah. Mikirkan udah 5 hari belum nampak di mana sumber uang. Ya, bisa ketawa kayak Iqbal ini kan sudah syukur alhamdulillah. Ya. Belum nampak kalaupun nanti bikin kue apa memang banyak yang beli. Atau memang sedang atau jangan-jangan orang udah enggak ada bikin kue. Karena udah disuruh enggak boleh kunjung ke tempat saudaranya. Mikir dia. Makanya nggak usah kayak gitu, semuanya ketentuan itu dari Allah Ta'ala. Tenang hidup. Makanya kalau udah kayak gitu, nggak orang yang sempurna akalnya tadi tidak, aku kalau berdoa seperti ini dikabulkan Allah Ta'ala dapat kereta gitu. Enggak. Kalau doa seperti ini berdoa nanti dapat istri cantik. Kalau berdoa seperti ini nanti syariatnya memang boleh, tapi hakikat itu salah. Karena kan ada sholat hajat, ada sholat istikharah. Itu supaya betul. Sholat hajat misalnya si Padil malam-malam, bangun malam, sholat hajat. Bagaimana ini? Ya Allah hidupku ini. Gitu ya. Misalnya. Mau rumah tangga aja kok begini katanya. Nanti sudah rumah tangga apa lagi yang saya hadapi katanya kan. Misalnya ya. Salat hajat, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim terus ngantuk. Ya. Kalau enggak biasa baca doa malam itu jamin ngantuk itu. Apalagi udah makan kenyang. Kan siap malam makan kenyang udah ngantuk aja lah itu. Sehingga orang yang tidak ada minta pahala itu, orang yang berbuat Allah Ta'ala kok minta pahala. Yang menentukan sholat itu Allah Ta'ala, kok minta pahala. Yang menentukan tarawih itu Allah Ta'ala, kok minta pahala. Sehingga disitulah ajaran supaya ikhlas murni itu bisa. Kalau bicara tentang ikhlas ibadah karena Allah semata, itu kalau tidak melalui jalur itu sulit. Ikhlas itu ada 3, ada ikhlas kayak gitu, ibadah karena Allah Ta'ala semata-mata, karena cari ridho Allah. Kedua, ikhlas karena mendapatkan pahala, dapat surga, itu juga ikhlas. Karena hadisnya pun kayak gitu, siapa yang dapat ini, pahalanya ini dapat surga. Ikhlas yang terakhir, yang dapat
untuk mendapatkan kepentingan dunia. Seperti tidak dijelekkan di dunia sehingga dia bersedekah, dia zakat. Itu ikhlas. Yang sudah keluar daripada ikhlas itu apabila bukan karena Allah, bukan karena 3 hal itu. Yang paling tinggi itu hanya karena Allah. Ikhlas hanya karena Allah ini, carilah siapa yang terawih hanya karena Allah. Sikit. Pasti ya daripada cari pahala gitu ya. Cari pahala 2 kali 3 kali udah capek aku katanya kan. Di situ pun nggak jadi imam, nggak dapat honor. Kecuali imam dapat honor ya. Makanya kadang mikir juga kalau ceramahnya nggak apa-apa, kalau sholat dikasih honor ini kadang-kadang saya sendiri mikir, walaupun itu juga boleh. Sehingga kalau nggak dapat honor maulah nggak sholat. Ya. Kalaupun sholat belakangan, kadang ada honornya gitu. Coba ada honornya, hujan-hujan pun ditempuh. Apalagi beras sudah mulai habis. Ya. Iya Ustaz. Itulah akobah itu tadi, ujian itu. Ya. Sudah disuruh meninggalkan dunia tapi beras habis. Ya. Istri minta beli baju baru. Bang, jadi mau beli ini katanya kan. Ini udah saya simpan di Lajada katanya kan gitu. Misalnya. Berapa Dek? Ini mudah lah ini, 275 katanya. Iyalah Dek, nanti kalau ceramah di Tanjung ya katanya. Makanya pas waktu ceramah hujan deras. Mana Dek ini apa harus berangkat? Enggak usah lah bro. Tapi enggak dapat lah baju itu katanya. Udah enggak dapat daripada abang mati katanya kan. Hujan deras, waktu jarak tempuhnya jauh, belum buka itu sudah berangkat. Dan saya mengalami 1 tahun atau 2 tahun sesudah nikah itu. Sebelum jam-jam 6 gitu berangkat saya. Buka di masjid sendirian. Karena kadang bontot, kadang dikasih orang udah dibilang di situ nanti bukanya hujan-hujan pun ditempuh kayak gitu sampai dikomentari sama guru umum. Kasihan lah jadi ustadz tuh ya katanya kan. Gak bisa merokok-rokok katanya kan. Udah coba ini. Iya. Kalau yang gak jadi ustadz kan bisa merokok-rokok begitu, minum terus gitu kan. Ya Yud. Ya kecuali pas buka tempat Pak Kiai sial kali bahkan. Sial kali bahkan. Maka ketika sudah sampailah ilmunya tadi, ilmu hakikat ini ya. Ini diajari ilmu hakikat supaya kamu, tapi ilmu hakikat yang betul-betul ajaran Rasulullah ya. Bukan ilmu hakikat yang pendapat sendiri. Kalau ilmu hakikat pendapat sendiri bisa sesat. Maka ketika itu terus sungguh-sungguh untuk menghadap kepada ibadah. Disiapkan untuk ibadah. Terus sesudah mempunyai kesiapan seperti itu, bagaimana ya? Maka kemudian mikir lagi. Ini bagaimana ya caranya supaya ibadah itu bisa sempurna gitu. Saya sudah tahu dari ulama dikasih tahu ilmu tauhid itu. Sesudah sungguh-sungguh nanti mengalami ada pantangan lagi, ada rintangan lagi. Mana tadi? Falamma ya. Lanjutannya ya. Falamma istakmalal ilmu. Falamma maka ketika istakmala menyempurnakan al ilma ilmu wal ma'rifata dan pengetahuan bil faraidi dengan mengetahui hal-hal yang wajib in ba'asa maka bangkit liyakhudha fil ibadati untuk memulai ibadah. Wa yastaghila biha dan sibuk dengannya fanadhara maka dia memikirkan fa idza huwa sahibu jinayatin. Tiba-tiba dia adalah mempunyai kejahatan wadunubin dan dosa.
Ya saya mau ibadah tapi dosa saya banyak katanya. Dari dulu saya tukang judi misalnya ya. Gara-gara kawanku itu ngajak judi, kawannya disalah-salahkan. Wa hadza halul aktsarina minan nas, dan ini adalah keadaan orang banyak dari manusia. Wa yaqulu, maka dia berkata, kaifa aqbilu alal ibadah, bagaimana saya menghadap ibadah wa ana musirrun alal maksiati, sedangkan saya terus-menerus dalam keadaan maksiat. Ya saya gimana ya mau ibadah kalau enggak nerima tamu, enggak ada duit katanya kan. Mau sholat nanti tamu datang katanya kan gitu. Iya. Ya. Assalamualaikum katanya kan. Sekarang kan udah assalamualaikum ya. Semuanya mau maksiat pun assalamualaikum kan. Kalau dulu nggak boleh. Dangdut saja Melayu itu kalau assalamualaikum dilimpari batu. Makanya pertama yang memperjuangkan assalamualaikum dangdut itu Romai Rama itu. Iya, ya, kalau dulu sebelum itu dilimpari batu karena itu kalimat sakral katanya. Assalamualaikum katanya kan. Wah ada tamu katanya kan. Mau terawih kok ada tamu, kata Seno ya. Kalau nggak diterima nggak dapat duit katanya kan. Diterima berdosa gitu kan. Ini yang disebut wa ana musirrun alal maksiyati. Ya. Mutalattihun biha, berlumuran dengannya, dengan maksiat. Wajibu alayya awalan, maka wajib bagi saya duluan an atuba ilahi, tobat padanya. Kalau gitu harus tobat lah, mau ibadah pun masih berlumuran maksiat maka harus tobat katanya kan. Liyaghfirali dzunubi, supaya Allah mengampuni pada saya dosa-dosa saya. Wa yukhallisoni, dan menyelamatkan saya min asriha, dari tawanannya dosa itu tadi. Wa yutahhironi, dan mensucikan saya min akhdariha, dari kotoran dosa. Fa asluha, maka saya berbuat baik lil khidmati, untuk taat wa bisatil qurbati, dan membentangkan mendekatkan diri kepada Allah. Fa tastakbiluhu hahuna, maka menghadapilah di sini pada hamba itu aqobatut taubati, rintangan taubat. Barulah mulai taubat. Nanti akan diterangkan taubat cara-caranya. Tapi singkatnya, mulailah dia bertaubat, dosa besar kemudian dosa kecil. Terus kawannya yang jahat-jahat dijauhi. Sebab taubat pun kalau kawannya yang jahat tidak dijauhi, tertarik lagi. Misalnya Fadil ini di Medan udah ngaji bagus gitu ya. Setahu saya. Pulang kampung jumpa sama Madon misalnya kan. Nah, yang dulu pernah itu tinggal di sekret sebentar gak betah. Din, ada barang kau mau gitu kan. Gitu. Berapa? Sama kamu gratis aja pertama gitu. Mulailah karena kawannya itu ya, karena kawan. Dibilang gratis padahal harganya 50.000. Ya diterima itulah. Mana alatnya? Gitu ya. Gitu ya. Baru mumpah dulu di belakang dia. Baru matanya merah dia. Kayak gitu kan. Nah. Rintangan taubat dihabari. Fayahzajula mahalata, maka membutuhkan pasti ilaqot iha, untuk memutuskannya. Mesti tobat ini katanya kan. Kalau enggak tobat bagaimana? Asik nerima tamu terus, kata Seno itu. Musirun alal maksiati, mesti berhenti dari judi. Sebab berhenti judi itulah baru bisa mulai sedikit demi sedikit ibadah. Liyasila ilama huwal maksudu, supaya sampai pada apa-apa yang dianya dituju minha darinya. Supaya sampai kepada taat itu taubat. Fa ya'khudha fi dzalika, maka memulai pada demikian itu, yaitu pada memutuskan rintangan itu tadi.
Biiqamati taubati dengan melaksanakan taubat bihuquqiha dengan hak-haknya wa syurutiha dan syarat-syaratnya. Ila ayaqta'aha sampai dia menempuhnya. Taubatlah dia sampai mandi taubat, dikasih jeruk purut. Terus mau pakai mangir. Apa mangir? Hah? Untuk apa mangir? Untuk mandi. Iya, orang Melayu apa Aceh? Melayu gitu ya. Orang Batubara kayak gitu kan. Iya. Mau Ramadan gitu beli mangir sebanyak-banyaknya. Siap-siap maghrib mandi gitu ya. Kedinginan udah tidur. Mengwangi itu baunya. Kayak musang. Musang kan bau pandan kan. Kan bagus itu ya, wangi. Cuma gak usah jelek-jelekkan yang pakai sabun. Ada Ustadz Tarekat menjelek-jelekkan itu, udah meninggal itu orangnya. Gak usah pakai sabun, pakai jeruk purut katanya kan. Ditunjukkan pakai bunga katanya kan. Itu lebih wangi daripada pakai sabun. Jangan-jangan sabun itu adalah menggunakan minyak babi gitu. Itu dia terus. Pidato di masjidnya si Padil ini. Lucu-lucu di situ. Yang nggak pandai khutbah pun maju sampai tangannya gemetar gitu. Iya deh. Ya, kau nggak mau maju, minggir Pak, minggir. Ya, karena nggak dapat. Alhamdulillah. Assalamualaikum pun 2 kali. Assalamualaikum udah duduk gitu. Maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang nggak senang, matilah kau katanya. Kata yang nggak senang gitu ya. Padahal nunduk aja sambil lihatnya kayak gini khutbahnya. Kalau nggak pandai nggak usah ya. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya maka akan disiksa dengan terhalanginya. Sebelum waktunya dia laksanakan, belum bisa dia kemudian dia melaksanakan. Ya, dia akan tersiksa dengan terhalanginya itu. Gak bisa khutbah, dikira aja khutbah itu kayak sambutan. Ya. Kayak sambutan pengantin gitu. Kalau itu ya gampang. Apalagi sambutan pengantin itu udah nengok rendang gitu, udah tambah gampang. Ya. Maka udah sampailah makom taubat itu tadi. Maka pertama kali makom di dalam ilmu tasawuf itu taubat. Sebelum masuk makom syukur, makom sabar. Sebelumnya masuk itu semuanya makomnya itu adalah taubat. Makanya orang masuk tarekat itu disuruh mandi dulu, mandi taubat. Gitu. Siapa yang Ustadz pernah? Belum. Ini Ustadz. Oh Pak apa ini? Pak Halim ya. Pak Halim Nasution. Lubis ya. Iya. Nasution. Lubis. Ya. Lubis itu luar biasa itu. Dimandikan dulu kan? Di luar apa di kamar mandi? Pakai bunga. Nah, jadi mandinya pakai apa? Jeruk, ya kan betul kan? Jeruk beli 1 kilo itu. Jeruk purut ya. Oh, tapi jangan jelek-jelekkan yang pakai sabun ya. Ya udahlah pakai itu nggak apa-apa. Kalau pakai sabun dijelek-jelekkan di situ yang nggak bagus. Ila an yaqta'aha falamma an hasalat lahu at-taubatu. Maka ketika sudah berhasil baginya taubat as-shadiqatu yang benar,
Wa faragha min hadhil aqobati, dan selesai dari rintangan ini. Hanna ilal ibadati, maka rindu kepada ibadah. Sesudah itu rindu kepada ibadah. Sudah taubat aku ya Allah, diterimalah taubatku ini. Kalau diterima taubatnya, dah bersih. Liyakhudha fiha, supaya memulai dalam ibadah itu. Wa nadhara, maka kemudian memikirkan haulahu, di sekitarnya. Faidan, maka tiba-tiba haulahu, di sekitarnya, awaiku, ada rintangan-rintangan, muhdikotun bihi, yang mengelilingi dengannya. Sesudah taubat, mau ibadah, rupanya iya ada rintangan lagi gitu. Kullu wahidin minha ya'uquhu, setiap satu dari rintangan itu menghalanginya. Amma qasada minal ibadati, dari apa-apa yang ia maksudkan dari ibadah. Bidorbin minat ta'wiki, dengan satu macam daripada rintangan atau penghalang itu. Maka memulailah, nampak ada rintangan. Kata Imam Ghazali, fata'ammal, maka renungkanlah. Nah, kalau bisa fata'ammal gitu berarti penting. Kalau dalam kitab fikih i'lam itu penting. Ya. Hiya arba'atun, faidan hiya arba'atun. Rintangan ibadah itu ada 4. Ad-dunya adalah harta dunia, yang selain digunakan untuk ibadah. Wal khalqu, dan orang makhluk yang di sekitarnya. Istri, anak, suami. Kadang mau pakai jilbab pun gak boleh suaminya, gak usah. Tambah jelek kau katanya. Gak usah pakai jilbab. Nanti aja kalau sudah mati saya kau pakai jilbab. Kan. Didoakan mati sama istri. Biar cepat ganti. Ya. Ada istri nggak boleh pakai jilbab sama suami. Wasyaitonu, dan yang ketiga adalah setan. Yang mengajak ke maksiat dan berbuat yang diharamkan. Wa nafsu, dan hawa nafsu, itu yang paling sulit. Maka rintangan ibadah itu 4. Ini kalau saya berkhutbah atau pidato, inilah satu kalimatnya Imam Ghazali ini saya terangkan. Faidan hiya arba'atun ad-dunya was-syaitanu wal khalqu was-syaitanu wan nafsu. Nah, baru mulai situ. Rintangan ibadah menurut Imam Ghazali ada 4. Baru diterangkan satu-satu. Nanti diterangkan Imam Ghazali. Tapi saya menerangkannya dengan cara sendiri, karena kalau menurut ilmunya Imam Ghazali, orang awam tak bisa menerima. Misalnya Imam Ghazali itu tarkud dunya bil kulliyah. Zuhud. Kalau begitu perlu zuhud. Meninggalkan dunia semuanya. Sehingga lari dari dunia. Menyendiri. Sendirian. Pergi ke Lima Mungkur sana. Ya. Ke sawit-sawit. Ya. Duduk yang ada airnya gitu. Terus di batu yang besar. Terus merasa ya Allah, aku sekarang ini udah hebat di atas yang tinggi ini. Seperti raja. Di hadapanmu aku ya Allah. Beribadah ini. Cakap-cakap sendiri gitu. Lama-lama jadi wali itu, tapi agak gila lah. Agak jadab ya. Fahtajala mahalata. Ini materi khutbah saya ini diantaranya ya. Tidak semuanya ini. Kalau 2 tahun diceramahkan itu baru saya ulangi lagi. Karena udah nggak ingat itu orangnya ya. Ya Ustaz. Kalau makanya saya ajak Azmi. Cuma Azmi ini nggak teliti, nggak ahli ilmu. Sekarang direkam dia supaya nggak lupa. Maksudnya, yang di masjid itu saya bicara apa? Entah Pak Kiai, lupa aku kata. Alah, nggak ada gunanya kau ini. Sekarang direkam, yang lalu pidato di situ direkam. Udah kau tulis? Hah? Belum kan?
separuh ya. Janganlah separuh, kok makan dikasih separuh pun minta lagi kok kan. Fahtajala mahalata ila daf'i, maka butuh pasti untuk menolak hadhil awaiki, rintangan ini, wa izahatiha anhu, dan menyingkirkannya darinya. Jadi rintangan itu perlu dihilangkan. Gimana kalau kita mau meninggalkan dunia, sedangkan punya anak istri yang mau buka, kepingin malam Jumat makan enak gitu, gimana? Ya, di situ juga nanti rintangannya. Ketika sudah berniat betul-betul meninggalkan dunia, rupanya dihadapkan yang harus ada dunia, rezeki itu tadi. Nah, di situ nanti ada jawabannya. Wa illa fala yata'atta lahu, dan jika tidak maka tidak menjadi mudah. Tidak dihilangkan maka tidak menjadi mudah lahu baginya. Muraduhu, maksudnya hamba Allah itu minal ibadati, dari ibadah. Fastaqbalat hu hahuna, itu tulisannya ya, yang punya tulisan yang berbaris salah itu. Maka menjemputlah di sini, menghadaplah di sini. Au aqobatul awaiki, rintangan-rintangan, tanjakan berbagai rintangan. Nah, jadi rintangan ibadah itu ada 4. Nah, itu saya biasanya kalau ceramah Ramadan misalnya 4 kali itu salah satu diantaranya itu. Sebab mulainya dari bulan ibadah, bulan yang dianjurkan untuk beribadah baru, tetapi ibadah itu ada rintangannya. Menurut Imam Ghazali ada 4 ini diterangkan dunia, tapi enggak seperti Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali meninggalkan dunia sepenuhnya, tinggallah rumah, tinggallah istri, pergilah di hutan-hutan sana, beratlah kayak gitu. Makanya cara menerangkannya beda. Kemudian makhluk ini maksudnya orang yang di sekitar kita, kadang-kadang teman. Misalnya mau terawih pun sok suci kau katanya. Dulu kan kawanku minum tua kau katanya. Misalnya, ya, misalnya kau terawih segala kau katanya kan. Misalnya istri, bang, gak usah terawih ya bang malam ini. Kenapa? Aku mau ke Ramayana katanya kan. Gak mungkin lah saya sendiri bang katanya kan. Ya udahlah katanya, Ramayana ya. Ramayana uangnya nggak cukup, balik lagi. Barokah itu namanya ya uangnya. Ditengok dompetnya suaminya, barang yang mau dibeli lebih mahal. Ramayana mahal, dicari lagi di arah yang yang lebih mahal lagi sana. Apa namanya itu dia? Hah? Apa? Hah? Bukan yang dekat yang baju-baju koko itu. Iya, yang biasanya siapa ke situ? Si Rojak. Ya. Robani, tambah mahal lagi katanya kan. Robani mana ada harga 75 gitu. Ya. Cari jubah perempuan yang harganya 75. Naik ke atas, ke bawah, ditanya sama yang penjualnya, mau cari apa kak? Jubah. Ada di situ banyak. Mahal-mahal 400, 500. Yang 100 gitu. Ada kak. Cari di Monja. Al-kholqu setan. Setan itu pasti mempengaruhi lebih parah lagi. Ya termasuk yang mempengaruhi saya. Kadang-kadang mau ibadah gak jadi, setan ini. Setan ini luar biasa. Yang diperalat oleh manusia sebenarnya, yang lebih setan itu manusianya. Nafsu, hawa nafsu.
tahajud katanya kan. Aku pun udah ibadah katanya, kata si Mukhlis. Tahajud bukan ibadah itu katanya kan. Ya ada yang enak kok dipilih yang susah katanya. Ya. Karena yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu itu. Ya. Tahajud coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngantuk dia. Ya. Apalagi 1 rakaat setengah juz Al-Quran. Ya kalau orang Habib-habib yang tua gitu dianjurkan kayak gitu. Saya pernah ikut. Karena saya nggak hafal, diajari sama Habib itu. Si sampingnya itu meja. Mushafnya besar. Satu ditengok gini, dibaca. Nanti begini kan. Lanjut. Gitu. Diajari saya. Ini kalau udah segini berarti udah nanti 1 rakaat. Tapi ya kaki itu gemeter gini lah. Makanya saya kali ini yang cocok agak deket ini, mana tahu gemeter sandar. Di Bondowoso itu saya mengalami seperti itu. Bondowoso itu Jawa Timur, ada tempat Habib. Saya dikasih ilmu penjaga badan. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai tadi mulai daripada awaikul awaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.